9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Anentias dengan NIM 2019-210-131. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian CSR atau Corporate Social Responsibility. Atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan dalam menaati peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar, baik dari segi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Jadi secara garis besar, corporate social responsibility atau CSR ini tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonominya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonominya. Ya, selanjutnya di sini ada CSR merupakan tanggung jawab aktivitas sosial kemasyarakatan yang tidak berorientasi profit. John Elcotton dalam buku Triple Bottom Line dengan 3P. Yang pertama ada profit ya, atau keuntungan. Profit merupakan terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Profit sendiri pada hakikatnya yang merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Yang kedua adalah people atau masyarakat pemangku kepentingan. Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan. Perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Sedangkan yang ketiga, planet atau lingkungan. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan 21, sebab akibat, di mana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita. Dengan sebaliknya, jika kita merusaknya, maka kita akan memberikan akibatnya. Maka namun sayangnya sebagian besar dari kita masih kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keuntungan langsung di dalamnya. Maka kita lihat banyak pemangku industri yang hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal dengan melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, di samping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ferandika Anastasia Cafegameo dengan NIM 2019-210-325. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang bagaimana implementasi corporate social responsibility ini di perusahaan. Nah, di dewasa ini, isu corporate social responsibility ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Nah, salah satunya adalah di mana perubahan paradigma dunia usaha itu
untuk tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga harus bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Nah, diantaranya itu yaitu yang sangat lazim dilakukan oleh perusahaan adalah menyelenggarakan program pengembangan dan juga pemberdayaan masyarakat atau community development. Nah, di sini bagaimana sih implementasi CSR di perusahaan pada umumnya? Yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, terkait dengan komitmen pemimpinnya. Nah, di sini perusahaan yang pemimpinnya itu tidak tanggap akan masalah sosial atau jangan diharapkan akan mempedulikan aktivitas sosialnya. Lalu yang kedua, menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan. Nah, di mana perusahaan besar dan mapan itu lebih mempunyai potensi memberi kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. Lalu yang ketiga itu bagaimana regulasi dan sistem perpajakan yang diatur oleh pemerintah. Nah, semakin amburadul regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan juga sumbangan sosial kepada masyarakat. Nah, begitu pun sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Di sini pelaksanaan program CSR ini atau Corporate Social Responsibility melibatkan beberapa pihak, yaitu seperti perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, serta calon penerima manfaat CSR. Nah, oleh sebab itu dalam implementasi program CSR ini diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin terlaksananya implementasi CSR ini dengan baik. Di antaranya yaitu kondisi pertama, implementasi CSR memperoleh persetujuan dan dukungan dari para pihak yang terlibat. Lalu yang kedua, yang harus diciptakan untuk menunjang keberhasilan implementasi program CSR adalah ditetapkannya pola hubungan atau relationship di antara pihak-pihak yang terlibat secara jelas. Nah, hal ini akan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR. Lalu yang ketiga, adanya pengelolaan program yang baik, di mana pengelolaan program yang baik hanya bisa terwujud bila terdapat kejelasan tujuan program. Nah, terdapat kesepakatan mengenai strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program dari pihak yang terlibat dalam perusahaan CSR. Lalu, isu utama dalam CSR ini yaitu komponen Corporate Social Responsibility. Yang pertama itu ada hak tenaga kerja, seperti pekerja anak, kerja paksa, hak untuk berorganisasi, dan juga keamanan dan kesehatan. Lalu yang kedua ada keadaan lingkungan, seperti air dan emisi udara dan juga perubahan iklim. Lalu yang ketiga hak asasi manusia, itu seperti kerjasama dengan pasukan paramiliter dan juga keterlibatan dalam pembunuhan ekstrayudisial. Lalu yang ketiga pengatasan kemiskinan. Nah, di sini seperti penciptaan lapangan kerja, pendapatan publik dan juga keterampilan dan teknologi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas dengan NIM 560. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip yang harus dipegang dalam melakukan CSR. Yang pertama ada prinsip kesinambungan, dan yang kedua ini CSR itu merupakan program jangka panjang. Lalu dan yang ketiga, CSR akan berdampak positif kepada masyarakat, dan yang keempat, CSR yang benar tidak membebani konsumen. Jadi untuk yang pertama prinsip kesinambungan. Nah, prinsip kesinambungan ini bukan berarti perusahaan terus-menerus memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi program yang dirancang harus memiliki dampak yang berkelanjutan. Lalu CSR itu berbeda dengan donasi bencana alam ya, yang bersifat tidak terduga dan tidak bisa diprediksi. Lalu yang kedua, CSR merupakan program jangka panjang. Jadi perusahaan ini menyadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan atmosfer sosial dari lingkungan di sekitarnya.
Nah, CSR yang dilakukan adalah wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan masyarakat, bukan aktivitas sesaat untuk mendongkrak popularitas atau mengejar profitabilitas atau profit. Lalu yang ketiga ada CSR berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan maupun sosial. Dan yang terakhir di sini CSR yang benar tidak membebani konsumen kan ya. Jadi dana yang diambil untuk CSR ini tidak dimaksudkan ke dalam kos struktur perusahaan. Jadi sebagaimana budget untuk marketing yang pada akhirnya akan diinformasikan ke harga jual. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Kanti Anuti Lestari dengan NIM 510. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup corporate social responsibility. Nah, dalam kepentingan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkungan corporate social responsibility. Sampai sekarang ada 4 bidang yang dianggap dan diterima sebagai ruang lingkup corporate social responsibility. Yang pertama ada keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Nah, sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan itu diharapkan terlibat dalam berbagai kegiatan yang terutama untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tanggung jawab sosial dan moral perusahaan di sini itu terutama itu terwujud dalam ikut melakukan kegiatan tertentu bagi masyarakat. Perusahaan dalam hal ini tuh diharapkan untuk tidak hanya melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan, melainkan juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dengan ikut melakukan berbagai kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat. Lalu yang kedua itu ada keuntungan ekonomi. Nah, tujuan bisnis ini adalah untuk mencari keuntungan demi mempertahankan kelangsungan bisnis dan perusahaan yang menyangkut semua orang terkait dalam bisnis tersebut. Setiap pelaku bisnis dan perusahaan secara moral dibenarkan untuk mengerjakan kepentingan pribadinya yang dalam bisnis dibaca sebagai keuntungan karena hanya dengan demikian ia dapat mempertahankan yang namanya kelangsungan bisnis dan perusahaan tersebut. Maka mengejar keuntungan tidak lagi dilihat sebagai hal yang egoistis dan negatif secara moral, melainkan justru dilihat secara hal yang moral sangat positif. Dalam hal ini, keuntungan ekonomi dilihat sebagai sebuah lingkup tanggung jawab moral dan sosial yang sah dari suatu perusahaan. Lalu ketiga, ada memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perusahaan punya kewajiban dan juga kepentingan untuk menjaga keterlibatan dan keteraturan sosial. Salah satu bentuk dan wujud yang paling nyata dari menjaga ketertiban dan keteraturan sosial ini sebagai wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku, karena jika tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku, maka keterlibatan dan keteraturan masyarakat ini tuh tidak akan terwujud. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis. Nah, suatu perusahaan hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Nah, perusahaan secara moral dituntut dan menuntut diri untuk bertanggung jawab atas hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang punya kepentingan, yang artinya dalam kegiatan bisnisnya suatu perusahaan itu perlu memperhatikan hak dan kepentingan pihak-pihak tersebut seperti konsumen, buruh, investor, kreditor, pemasok, penyalur, masyarakat setempat, pemerintah, dan seterusnya. Tanggung jawab sosial perusahaan lalu menjadi hal yang begitu konkret baik demi terciptanya suatu kehidupan sosial
yang baik maupun demi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nurti Ramadhani dengan NIM 2019-210651. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu berkenaan dengan jenis program Corporate Social Responsibility atau CSR. Jadi menurut Kotler Danley terdapat 6 kategori aktivitas CSR. Antara lain yaitu yang pertama ada promosi kegiatan sosial atau cause promotion. Pada aktivitas CSR, setiap perusahaan itu pasti menyediakan dana atau sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan sosial untuk mendukung pengumpulan dana dan partisipasi dari masyarakat, seperti perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu. Nah, promosi ini juga dilakukan melalui komunikasi persuasif dengan tujuan menciptakan kesadaran serta perhatian terhadap masalah sosial. Contohnya seperti Bank Indonesia melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peredaran uang palsu di Indonesia. Nah, kampanye ini tuh dikenal dengan kampanye 3D yang dilihat, diraba, diterawang, seperti itu. Lalu yang kedua ada pemasaran terkait kegiatan sosial atau cause-related marketing. Jadi setiap perusahaan mempunyai komitmen dalam aktivitas CSR-nya untuk menyumbangkan beberapa persen dari keuntungan yang didapat pada suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk tertentu. Nah, kegiatan ini juga biasanya didasarkan pada penjualan beberapa produk untuk jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, perusahaan BUMN menyisihkan sejumlah laba untuk kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan. Biasanya kalau di Indonesia itu pelaksanaan cause-related marketing-nya itu ditujukan untuk kegiatan beasiswa, lalu penyediaan air bersih, pemberi layanan kesehatan, dan pengembangan usaha kecil menengah. Lalu yang ketiga ada pemasaran kemasyarakatan corporate atau corporate social marketing. Jadi di perusahaan, setiap perusahaan itu mengembangkan dan melakukan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampanye ini tuh lebih berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan, dan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat. Lalu yang keempat, ada kegiatan filantropi perusahaan atau corporate philanthropy. Jadi setiap perusahaan pada aktivitas CSR itu memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan tertentu. Sumbangan ini tuh biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan, atau dalam bentuk bantuan, dan pelayanan secara cuma-cuma. Kegiatan filantropi itu biasanya berkaitan dengan kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan. Contohnya seperti pemberian uang tunai kepada anak panti asuhan yang dilakukan oleh CBC Telkom. Lalu yang kelima ada pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela atau community volunteering. Jadi pada aktivitas CSR itu perusahaan mendukung dan mendorong para karyawannya, rekan dan pedagang eceran itu agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela untuk membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program perusahaan itu. Misalnya seperti mengorganisir tim sukarelawan untuk kegiatan sosial. Lalu yang terakhir ada praktika bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial atau socially responsible business practice. Pada praktik bisnis itu perusahaan pasti melaksanakan investasi yang
dapat mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan lingkungan hidup. Nah, maksud dari komunitas ini tuh dalam hal mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, dan organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan itu, serta masyarakat umum juga termasuk. Sedangkan yang dimaksud kesejahteraan itu tuh mencakup aspek-aspek kesehatan, lalu juga keselamatan dan kebutuhan. Begitu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adam Rica Abadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan etika di tempat kerja. Jadi etika dalam bekerja itu merupakan aturan normatif yang berisi prinsip moral dan sistem nilai yang menjadi pedoman ketika bekerja. Aturan ini tuh dibuat untuk membatasi perilaku individu agar tidak mengganggu individu lainnya di lingkungan kerja. Jadi etika karyawan atau etika di tempat kerja itu dapat menjadi rambu-rambu bagi karyawan dalam bersikap dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip pengembangan diri dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh etika di tempat kerja. Yang pertama yaitu memperhatikan penampilan. Jadi salah satu bentuk penerapan etika di tempat kerja adalah memperhatikan penampilan ketika di kantor. Sebaiknya jika kita ketahui standar atau aturan berpakaian yang ada di kantor. Kalau kantor tipikal perusahaan itu formal, maka wajib mengenakan pakaian seperti celana kain, kemeja putih, dan juga jas. Yang kedua yaitu jagalah kerapian. Selain memperhatikan pakaian, kita juga harus memperhatikan kerapian diri dan ruang personal seperti meja kerja. Terlepas apapun pakaian yang dikenakan, seperti pakaian formal atau santai, pastikan kalau pakaian yang dikenakan itu terlihat rapi di mata orang. Lalu yang ketiga yaitu hormati lingkungan kantor. Ada beberapa bentuk penghormatan yang bisa kita lakukan untuk menerapkan etika di tempat kerja ini. Sebagai contohnya yaitu dengan tidak mengganggu rekan kerja yang sedang sibuk bekerja. Jika kita malah mengganggunya, kemungkinan rekan akan marah dan juga merusak hubungan pertemanan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu jadilah pribadi yang tanggung jawab. Jadi bertanggung jawab merupakan sikap positif sekaligus etika di tempat kerja yang baik. Untuk salah satu contoh dan bertanggung jawab adalah mengerjakan suatu pekerjaan atau proyek dengan sebaik-baiknya. Lalu bisa juga bertanggung jawab terhadap hasil dari pekerjaan atau proyek yang dikerjakan. Terlepas hasilnya baik atau buruk, saat hasilnya buruk, pekerja pun tidak mencari alasan, tetapi tetap menerimanya dengan baik. Lalu bentuk lainnya adalah dengan tidak datang telat apabila diundang ke suatu tempat untuk menyimak pembicaraan yang terjadi ketika rapat. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rustem dengan NIM 2019-210769. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat Corporate Social Responsibility atau CSR. Oke. Yang pertama yaitu manfaat CSR bagi perusahaan. Yaitu yang pertama, mempertahankan reputasi dari perusahaan. Dengan ini perusahaan akan dapat mendapatkan reputasi yang lebih baik karena perusahaan telah mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu mereduksi atau mengurangi resiko bisnis. Dengan ini perusahaan akan mengurangi resiko-resiko yang datang karena hubungan buruk dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu melebarkan akses sumber. Nah, apabila CSR diterapkan, maka akan menciptakan sebuah keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan yang kemudian akan dapat membantu kelancaran perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu membentangkan akses menuju market. Dengan ini, perusahaan dapat memperbesar marketnya hingga ke daerah-daerah pelosok
dan seluruh investasi serta biaya yang akan dikeluarkan untuk suatu program CSR justru akan menciptakan sebuah peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan market yang lebih besar. Yang terakhir yaitu memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Pelaksanaan program CSR dapat membantu hubungan komunitas dengan stakeholder menjadi lebih erat. Hal ini tentunya akan menambah kepercayaan stakeholder kepada perusahaan dan dapat memperbaiki hubungan dengan stakeholder, baik stakeholder individu maupun stakeholder kelompok. Baik, selanjutnya yaitu manfaat CSR bagi masyarakat. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini masyarakat akan semakin mempercayai perusahaan dan juga tentunya akan mendapatkan kesejahteraan melalui tunjangan-tunjangan yang telah diberikan oleh perusahaan dan juga kompensasi, tentunya kompensasinya juga. Selanjutnya yaitu membuka ruang kerja. Nah, perusahaan akan membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Dengan ini masyarakat akan dapat mengurangi pengangguran yang ada di sekitar perusahaan dan juga tentunya masyarakat juga akan dapat mendapatkan beberapa subsidi. Yang ketiga yaitu mengurangi kemiskinan. Nah, apabila masyarakat telah mendapatkan beberapa ruang pekerjaan dan juga tunjangan, maka kemiskinan pun juga akan bisa dikurangi karena beberapa masyarakat telah mendapatkan tunjangan dan juga gaji. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan standar pendidikan. Program CSR sendiri telah membuka lebar kesempatan bagi siswa-siswa yang ada di sekitaran daerahnya untuk mendapatkan suatu beasiswa pendidikan. Nah, tentunya hal ini akan mengurangi kebodohan yang ada di sekitar masyarakat, yang khususnya yang ada di sekitar perusahaan, dan juga akan meningkatkan standar pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Yang kelima yaitu meningkatkan standar kesehatan. Nah, CSR juga telah memberikan tunjangan bagi masyarakat sekitar yang terkena dampak atau terkena pengaruh buruk dari limbah yang ada di perusahaan. Dan juga perusahaan juga telah memberikan tunjangan khususnya bagi para karyawan yang telah bekerja pada perusahaan. Nah, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.